Gedung Juang 45 atau biasa disebut Gedung Juang Tambun adalah sebuah situs sejarah yang terletak di Tambun Selatan, Bekasi. Dulu bangunan ini bernama Lanhuis Tambuen atau Gedung Tinggi. Gedung ini dibangun oleh bangsawan keturunan Tionghoa bernama Khao Teng-Ki dan mengalami 2 tahap pembangunan, yaitu tahun 1906 sampai 1910 dan 1925. Pada masa penjajahan Jepang, Lanhuis dan tanah partikelir Tambuen disita dari keluarga Khao. Gedung ini pun dijadikan benteng pertahanan warga Tambun dan Cibarusah dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Gedung ini telah direnovasi dan diresmikan pembukaannya oleh Bupati Bekasi, Eka Supriya Atmaja, pada Maret 2021, yang mana belum lama ini dan telah menjadi magnet wisatawan dari dalam maupun luar Bekasi. Di dalam gedung ini terdapat banyak peninggalan pusaka seperti keris, plakat tembaga, hingga foto prasasti Tarumanegara. Terdapat juga foto-foto bersejarah sejak zaman penjajahan dahulu, seperti foto suasana desa Kebalen dan foto stasiun Kranji tempo dulu. Masuk ke dalamnya, pertama kita akan disambut oleh ruangan Hall of Fame atau ruangan tempat di mana patung-patung dan informasi Bupati Bekasi dari yang pertama hingga saat ini terdapat di dalamnya. Terdapat juga informasi digital yang dapat diakses dengan mudah. Berisi tentang biografi dari Bupati pertama sampai Bupati kita sekarang. Nah, kalau misalnya pengen lihat biografinya, tinggal diklik dan muncul di sini. Kalau misalnya pengen lihat lagi, tinggal kembali aja. Itu terus nanti kita bisa lagi. Di sini itu kita tuh menggabungkan antara analog dan digital gitu. Selanjutnya, ada ruangan berisi sejarah Bekasi dari zaman dahulu dan penemuan-penemuan artefak yang ditemukan di daerah Bekasi. Jadi bukan cuma di luar negeri aja nih yang punya manusia prasejarah, tapi kita juga punya, namanya itu manusia Buni. Nah, di sini kenapa dinamain Buni? Karena ditemukannya itu di Kampung Buni, Babelan. Selanjutnya, terdapat ruangan berisi informasi tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara, mulai dari awal berdirinya, wilayahnya, pusat kekuasaannya, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ruangan tentang perjanjian politik Kerajaan Sunda dengan Portugis, dan juga mengapa di Bekasi terdapat Bekasi Betawi, Bekasi Sunda, dan Bekasi Jawa. Kan ada Bekasi Betawi, Bekasi Jawa, sama Bekasi Sunda. Kalau Sunda itu karena dulunya itu kita tuh tempat kekuasaan Sunda, bekas kekuasaan Sunda. Kalau misalnya Bekasi Betawi itu karena kita tuh dulunya itu sekarang itu perbatasan langsung sama Jakarta. Nah, kalau Jawa itu karena dulu ini kan kerajaan Mataram ya, Kesultanan Mataram. Jadi awal mereka itu perang. Nah, niat perangnya itu sama Banten. Tapi kalau misalnya mereka pengen ke Banten itu harus lewatin dulu benteng. Ini namanya Benteng Hollandia, adanya di Jakarta, di Batavia.
naik ke ruangan atas, pertama kita akan dijumpai dengan ruangan di mana menceritakan tentang perkembangan awal VOC di Nusantara. Jadi kalau misalnya 20 perusahaan besar sekarang kayak Apple, Facebook, Microsoft itu digabung, itu belum tentu ngalahin kekayaan VOC. Kaya banget ya. Kaya banget kan, udah. Terus mereka itu bangunannya itu kata korupsi. Nah itu tuh Cornelius de Houtman itu orang pertama yang ke Indonesia, tapi dia tuh gagal pas pertamanya. Yang diikuti dengan sejarah Bekasi di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda dan juga Bekasi pada masa pemerintahan Interregnum Inggris. Di sini juga terdapat teater yang memutarkan film dokumenter tentang Bekasi, mulai dari sejarah hingga budaya-budayanya. Setelah tadi pada masa pendudukan Hindia Belanda dan Inggris, pada ruangan selanjutnya kita akan menemukan Bekasi di bawah masa pendudukan Jepang. Museum Bekasi memiliki 2 lantai dengan 10 area yang menyajikan sejarah Kabupaten Bekasi dari masa ke masa dengan mengusung tampilan teknologi digital yang modern. Museum ini dilengkapi plaza luas dengan paving block di bagian luarnya. Di plaza itu dihiasi lampu taman serta tugu Candrabaga. Di tengah-tengah area itu juga ada kolam besar yang berlatar langsung dengan bangunan Gedung Juang itu sendiri. Di sisi kiri area dibangun ornamen berlatar batu bata merah dengan tulisan Museum Sejarah. Begitu pula di sisi kanan dengan tulisan Gedung Juang. Di plaza itu sendiri juga terdapat 6 imitasi atau tiruan dari batu-batu yang terukir sejarah Kerajaan Tarumanegara di atasnya. Kemudian, terdapat sejarah Gedung Juang 45 atau Museum Bekasi ini sendiri. Di sini juga terdapat tangga menuju bawah tanah, namun belum diketahui kemana tangga ini menuju. Nah itu tuh ada 2 versi pertama katanya ini tuh ke nembusnya itu di stasiun Tambun, versi kedua ini katanya ini tuh di Bekasi, stasiun Bekasi. Tapi menurut cerita ini tuh tempat lain sama sejarah bawah tanah. Jadi kita nggak tahu kalau di dalamnya itu masih ada tengkorak. Di ruangan terakhir, terdapat ruangan kesenian khas Bekasi yang menginformasikan kesenian-kesenian khas Bekasi ini sendiri. Seperti tari topeng khas Bekasi, wayang kulit khas Bekasi, dan tanjidor Bekasi, dan masih banyak yang lainnya. Setelah melalui penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa Museum Bekasi ini mengandung nilai-nilai budaya, yaitu nilai keindahan, nilai pendidikan, dan nilai kearifan. Kita bisa belajar banyak dari masa lalu dan menggunakannya untuk kebaikan di masa depan. Di Museum Bekasi ini sendiri, kita juga belajar unsur-unsur kebudayaan hampir semuanya, mulai dari sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup orang-orang zaman dahulu. Sekian tentang Gedung Juang 45 atau Museum Bekasi ini. Semoga video ini bermanfaat untuk para penonton sekalian. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.